Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sebelum kegiatan hari ini kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa dahulu. Semoga kegiatan hari ini bisa berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Ridhonillahi ta'ala wa bisyafa'atillahi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Terima kasih. Acara selanjutnya untuk kebugaran kita semuanya, kita speaking dulu. Dipersilahkan untuk Bapak Dedi untuk speaking. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu ditambah satu sama dengan dua. Dua ditambah dua sama dengan empat. Empat ditambah empat sama dengan delapan. Delapan ditambah delapan sama dengan 16. Oke. Terima kasih Pak Dedi. Acara selanjutnya ini akan disampaikan materi oleh Bapak Latif. Waktu kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang modul ajar ya. Mungkin bisa dilihat di baik, Bapak Ibu bisa dilihat di nomornya masing-masing. Kita membahas yang hari ini adalah tentang modul ajar ya. Agenda sesi yang pertama adalah tentang modul ajar. Yang pertama agenda sesinya adalah konsep modul ajar, komponen modul ajar, prinsip penyusunan modul ajar. Yang keempat adalah prosedur penyusunan modul ajar. Jadi nanti poinnya ada 4, penjabarannya nanti di selanjutnya. Saat ini kita akan belajar tentang konsep modul ajar dan komponen modul ajar. Jadi kita menentukan konsepnya seperti apa dulu dalam pembuatan modul ajar. Modul ajar adalah sejumlah alat atau sarana media, metode, petunjuk, pedoman yang dirancang secara sistematis dan menarik. Jadi yang kalau kita sudah terbiasa membuat tentang sarana media, alat, metode, petunjuk, pedoman, dan yang paling penting adalah secara sistematik dan menarik tentunya, agar anak-anak dalam pembelajarannya tidak merasa bosan. Yang kedua adalah modul ajar merupakan implementasi dari alur tujuan pembelajaran yang dikembangkan dari capaian pembelajaran. Jadi secara utamanya adalah modul ajar ini dibuat adalah sebagai implementasi dari alur tujuannya. Pembelajaran seperti apa, terus bagaimana capaiannya seperti apa, nanti dijabarkan di selanjutnya. Modul ajar disusun sesuai dengan fase atau tahap perkembangan peserta didik. Jadi modul ajar disesuaikan dengan fasenya. Kalau memang dari kelas 10, contoh umpamanya pelajaran TKJ ya diambilkan dari materi-materi yang paling dasar terlebih dahulu, terus ke fase selanjutnya
ke atasnya, dan seterusnya. Guru perlu memahami konsep mengenai modulajar. Konsepnya bagaimana, terus prosesnya nanti bagaimana. Guru harus mengetahui pembelajaran yang terdapat dalam modulajar itu. Terus komponen modulajar di situ nanti melingkupi informasi umum, ditulis di situ nanti identitas sekolah, kompetensi awal, profil pelajar Pancasila, sarana prasarana, target peserta didik, dan model pembelajaran yang digunakan. Kalau komponen inti nanti tujuan pembelajaran, pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, persiapan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, asesmen, pengayaan, dan yang terakhir adalah refleksi peserta didik dan guru itu. Dan yang ketiga nanti dicantumkan berupa lampiran, lembar kerja peserta didik, bahan bacaan guru dan peserta didik, glosarium, dan daftar pustaka. Baik, kita bahas tentang komponen modulajar secara identitas modul. Jadi di situ nanti dicantumkan nama penyusun, institusi, dan tahun disusunnya modulajar itu. Dan yang paling penting lagi adalah jenjang sekolahnya, baik SD, SMP, SMA, ataupun SMK. Terus cantumkan kelas, alokasi waktu, penentuan waktu yang digunakan dalam proses pembelajaran itu. Terus selanjutnya kompetensi awal adalah pengetahuan atau keterampilan yang perlu dimiliki siswa sebelum mempelajari topik tertentu. Jadi anak-anak secara kompetensi pengetahuannya seperti apa, terus keterampilannya itu digali dari beberapa siswa untuk agar pembelajaran nanti tahu capaiannya seperti apa. Profil pelajar Pancasila dalam program SMK PK itu nanti ditanamkan kepada anak-anak profil pelajar Pancasila, merupakan tujuan akhir dari suatu kegiatan pembelajaran yang berkaitan erat dengan pembentukan karakter peserta didik. Jadi ditanamkan kepada siswa-siswi kita pelajar Pancasila yang pertama nanti berketuhanan yang Maha Esa, itu paling penting, mandiri, kreatif, dan selanjutnya itu ditanamkan sejak dini agar anak-anak terbiasa menjadi seseorang atau siswa yang di samping berprestasi akan tetapi berakhlakul mulia. Terus selanjutnya informasi umum. Profil pelajar Pancasila ada 6 dimensi berkaitan dengan profil pelajar Pancasila. Nanti dalam pelajaran melalui terlihat dengan jelas di dalam materi isian pelajaran, pedagogik, dan atau kegiatan proyek atau asesmen. Selanjutnya yang informasi secara umum, sarana dan prasarana merupakan fasilitas dan bahan yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan pembelajaran. Jadi sarana dan prasarana ini sangat penting karena apa? Anak-anak ketika nanti mempraktekkan suatu kegiatan penjurusan, contoh mamanya di sini nanti TKJ, ya anak-anak harus sarana dan prasarananya harus ada. Meskipun kalau sekarang masih kurang, berarti ditambahi sedikit demi sedikit agar anak-anak dalam pembelajaran berjalan dengan lancar. Terus selanjutnya target peserta didik secara umum tidak ada kesulitan dalam mencerna memahami materi ajar. Jadi saya baca sekelas-kelas ya, target peserta didik itu intinya anak-anak bisa memahami apa yang Bapak Ibu guru sampaikan. Nah, jadi ini tugas guru yang paling berat diantaranya adalah mungkin guru seluruh Indonesia itu bisa menyampaikan apa yang mereka bisa. Tapi tugas guru yang berat lagi adalah memahamkan siswa itu sendiri. Mungkin dari anak 30, mungkin yang paham betul apa yang Bapak Ibu sampaikan, mungkin ada anak 5, 10, itu tugas guru yang paling berat adalah memahamkan kepada siswa-siswinya. Model pembelajaran nanti ada yang berupa tatap muka atau PJJ, ataupun nanti pembelajaran jarak jauh luar jaringan. Nah, seperti sekarang mungkin dikarenakan pandemi COVID-19, mungkin pembelajaran agak terganggu dikarenakan
melalui daring. Tujuan pembelajaran harus mencerminkan hal-hal yang penting dari pembelajaran dan harus bisa diuji dengan berbagai bentuk asesmen sebagai bentuk dari unjuk pemahaman. Jadi tujuan pembelajarannya anak-anak sampai mana seberapa kemampuan mereka itu harus diuji dengan berbagai bentuk asesmen. Nanti di belakang ada sampai sumatif atau formatif dan lain sebagainya. Pemahaman bermakna. Pemahaman bermakna di sini adalah informasi tentang manfaat yang akan peserta didik peroleh setelah mengikuti proses pembelajaran. Nah, contoh di sini adalah manusia berorganisasi untuk memecahkan masalah dan mencapai satu tujuan. Jadi itu disampaikan kepada anak-anak supaya anak-anak itu tanggap diri apa yang terhadap lingkungannya masing-masing, baik dirinya sendiri, lingkungan ataupun baik di lingkungan keluarga, sekolahan, itu kita sampaikan dalam pembelajaran yang intinya bermakna dan bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Pertanyaan pemantik di sini maksudnya adalah pembelajaran menulis cerpen, guru dapat mendorong pertanyaan pemantik sebagai berikut. Jadi guru memberikan pertanyaan supaya anak-anak bisa berpikir apa yang disampaikan Bapak Ibu guru tadi. Jadi untuk memancing seberapa anak-anak paham apa yang kita sampaikan. Kegiatan pembelajaran, urutan kegiatan pembelajaran ini dalam bentuk langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang dituangkan secara konkret. Langkah kegiatan pembelajaran ditulis secara berurutan sesuai dengan durasi waktu yang direncanakan meliputi 3 tahap. Pendahuluan, inti, dan penutup. Jadi pendahuluannya seperti apa, dasar-dasarnya, intinya, dan terakhir nanti ditutup. Yang E, asesmen. Asesmen digunakan untuk mengukur capaian pembelajaran di akhir kegiatan. Jenis yang pertama adalah asesmen sebelum pembelajaran, namanya diagnostik, formatif, dan sumatif. Kemarin kalau ada yang tanya, jurnal itu termasuk asesmen yang mana? Itu nanti termasuk asesmen proses pembelajaran atau sumatif. Asesmen yang bisa dilakukan, contoh sikap, performa, dan tertulis. Jadi bisa dilihat dari sikapnya anak-anak itu. Terus yang kedua performa, itu dilihat dari pameran hasil karya. Yang ketiga adalah secara tertulis, berarti dikasih pertanyaan baik pilihan ganda, isian, jawaban singkat, gitu aja. Terus pengayaan dan remedial. Jadi nanti untuk pencapaian pembelajaran anak-anak pasti ada yang istilahnya kekurangan dari penilaiannya atau masih belum mampu, nanti kita adakan pengayaan dan remedial terhadap peserta didik itu. Lembar kerja peserta didik, lampiran ya. Yang ketiga adalah lampiran, lembar kerja siswa ditunjukkan untuk peserta didik. Jadi lembar siswa itu diberikan kepada peserta didik agar anak-anak bisa menulis apa yang kemampuannya sampai seberapa anak-anak itu. Bahan bacaan guru dan peserta didik. Jadi guru nanti harus mempunyai bahan bacaan sebagai penunjang pembelajaran dalam kelas ataupun di luar kelas, baik gurunya itu sendiri ataupun siswa, agar bertambah pengetahuan di samping yang biasa disampaikan. Glosarium merupakan kumpulan istilah dalam suatu bidang yang diperlukan untuk kata atau istilah yang memerlukan penjelasan lebih mendalam. Dan yang terakhir nanti dalam modul ajar itu nanti dicantumkan daftar pustaka. Daftar pustaka adalah sumber-sumber referensi yang digunakan dalam pengembangan modul ajar. Itu nanti dicantumkan dalam pembuatan modul ajar. Yang terakhir itu sebagai gambaran saja, sampai jumpa di materi selanjutnya. Mungkin dari pemaparan pencapaian saya banyak kekurangan, nanti bisa dilanjutkan di sesi tanya jawab atau penambahan yang lainnya. Terima kasih, saya buka sesi tanya jawab. Silakan Bapak Ibu Guru. Ya, Pak. Ya. Saya mau tanya, Pak.
Ya, silakan Pak. Dengan siapa? Pak Dedi ya. Yang tadi sudah dijelaskan Ya. tentang peserta didik yang berkarakter Pancasila tadi, Pak. Selain tadi kan dengan Ya. jelaskan tentang berketuhanan yang Maha Esa. Ya. Itu apa saja yang kegiatan yang di sekolah yang mencerminkan itu, Pak? Ini bisa disebutkan kegiatannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dedi, pertanyaan yang sangat baik. Untuk apa program SMKPK di sini menanamkan pelajar Pancasila yang pertama berketuhanan yang Maha Esa. Nanti Bapak Ibu guru bisa mempraktekkan atau membiasakan kepada peserta didik setiap datang ke sekolahan nanti sebelum waktu KPM kegiatan belajar mengajar, silakan anak-anak dibiasakan untuk bisa sholat duha berjamaah, setelah itu baca yasin, tahlil dan sebagainya. Setelah itu nanti di pembelajaran di kelas seperti biasanya Bapak Ibu guru membiasakan namanya berdoa bersama agar apa yang di kegiatan di hari itu berjalan dengan lancar KPM setiap hari. Jadi intinya anak-anak dikenalkan dengan ketuhanan yang Maha Esa kepada Tuhannya. Seperti itu Pak Dedi. Ya, di Pak Labib. Oke, terima kasih. Sama-sama. Untuk yang lain satu pertanyaan atau dua pertanyaan ataupun menambahi materi yang saya sampaikan, silakan Bu Alfi. Ya Pak, saya mau nanya. Ya. Di dalam penyusunan modul ajar itu kan ada pemahaman bermakna. Contohnya itu seperti apa Pak? Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Umarul Alfi Hasanah. Jadi pemahaman bermakna itu ditanamkan kepada anak-anak agar anak-anak itu terbiasa tanggap diri dengan dirinya. Jadi dikasih wawasan bermakna yang dalam pembelajaran itu sesuatu yang bermanfaat. Makanya kalau dalam dalam ajaran Islam kan sudah diberikan kepada kita khairunas anfa'uhum linnas, kan seperti itu ya. Jadi sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat kepada orang lain. Jadi nggak harus guru agama yang menyampaikan seperti itu, Bu Alfi. Jadi semua guru nanti dalam program pelajar Pancasila harus religius semua. Apalagi kita kan di situ SMK Islam ya. Jadi harus bisa semua itu. Itu mungkin Bu Umarul, ada yang lain tambahannya? Ya Pak, misalnya kalau di modul ajarnya itu nggak ada pemahaman bermakna, itu Ya. bagaimana Pak? Gimana? Kalau misalnya di modul ajarnya itu nggak ada pemahaman bermakna, itu bagaimana? Dalam modulnya tidak ada pemahaman bermakna. Ya kita tambahi sendiri, Bu. Maksud saya adalah dalam mungkin secara administrasi mungkin kurang atau memang belum, jadi nanti di dalam prakteknya kita tanamkan pada anak-anak seperti itu. Ya, Pak Imam, mungkin ada mungkin saya bisa menambahi saja, Pak. Oke, terima kasih. Silakan. Pertanyaan Bu Raffi terkait tidak adanya materi di dalam modul ajar tersebut. Kita sekolah BK itu fleksibel, Pak. Seumpama ada perubahan sewaktu-waktu, jadi kita bisa merubahnya itu sesuai kondisi dan kebutuhan. Oke itu Pak. Oh gitu Pak ya, Pak Imam. Terima kasih. Gitu Bu Alfi, tambahannya dari Pak Imam. Ya terima kasih Pak. Oke. Mungkin waktunya Pak Imam mungkin sebagai pembuka. Sudah pertanyaannya? Kalau sudah tidak ada, baik, terima kasih Bapak Ibu Guru atas kerjasamanya. Materi kita hari ini kita tutup dengan bacaan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya tentunya banyak kesalahan. Sekali lagi mohon maaf. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Labib. Ini semoga ya kita semua dapatkan ilmu yang bermanfaat dari Bapak Labib ini.
Terima kasih. Saya ada terakhir ini ya, dari SMK kita. Kalau saya bilang SMK, jenengan jawab bisa. Yang kedua kali SMK, jenengan jawab hebat. Ketiga kali saya bilang SMK Islam, jenengan jawab bisa hebat. Bisa? Bisa. Oke, kita lakukan sama-sama ya. Ini SMK bisa. SMK Hebat. SMK Islam Bujang. Bisa. Hebat. Tangan. Yang dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.